Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matahari di atas langit dusun Karangparang seolah hanya berjarak 1 jengkal dari kepala. Tanah pekarangan rumah Mbah Suro sudah lama pecah-pecah membentuk retakan serupa labirin yang haus akan air. Pohon jati di belakang gubuk itu meranggas, menyisakan ranting-ranting kurus yang berderit setiap kali angin panas berhembus. Bau debu dan kotoran ayam yang kering menyengat di udara. Di depan gubuk yang dinding bambunya sudah melengkung dan menghitam itu, berdiri 2 pria dengan jaket kulit kusam. Bram, pria dengan bekas luka di alis, berdiri sambil berkacak pinggang. Di sampingnya, Rian yang lebih muda, terus-menerus meludah ke tanah. Matanya merah karena iritasi debu dan amarah yang tertahan. Mbah Suro duduk bersimpuh di atas tanah, tepat di depan pintu rumahnya yang miring. Tubuhnya kurus kering, hanya dibalut kaos kutang yang sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan sarung yang penuh tambalan. "Gak ada alasan lagi, Mbah. Hari ini harus ada uangnya. Sudah lewat 3 bulan. Teriak Bram. Suaranya menggelegar, memecah kesunyian dusun yang sepi karena warga lainnya sedang menggarap ladang di bawah lembah. "Ampun, Mas Bram. Boten wonten. Beneran gak ada uang sama sekali." Suara Mbah Suro bergetar, parau dan tipis seperti kertas yang diremas. "Alah, jangan pakai akting melarat di depan saya." Rian menyela dengan suara melengking. Ia menendang kaleng-kaleng bekas kerupuk di dekat kaki Mbah Suro hingga terpental jauh. "Setiap kesini kamu cuma bilang ampun, ampun. Memangnya ampun bisa saya setor ke kantor? Hah? Tolong Mas, panen jagung saya gagal total, tanahnya mati. Saya cuma makan singkong sisa kelinci." "Saya nggak peduli kamu makan singkong atau makan tanah." Bram melangkah maju. Ujung sepatu boot Mbah Suro hampir menyentuh dahi Mbah Suro yang masih menunduk. "Dulu waktu pinjam buat biaya berobat istrimu yang sudah mati itu, kamu manis banget bicaranya. Sekarang mana janjimu? Hutang itu harus dibayar tua bangka. Kamu mau bawa mati ini hutang?" Rian membentak lagi. Kali ini ia menarik kerah kaos kutang Mbah Suro hingga orang tua itu terangkat sedikit. "Lepas, sakit Mas." Ser-ser. "Sakit? Lebih sakit hati saya tiap hari dicaci maki bos karena kamu nggak store-store. Kamu pikir kami ini kerja bakti?" Bram menampar pipi Mbah Suro. Plak! Suaranya nyaring di tengah terik siang itu. Mbah Suro tersungkur ke samping. Ia mengusap pipinya yang langsung memerah. Matanya yang sayu tiba-tiba berkilat. Ada rasa malu yang bercampur dengan kemarahan yang sudah dipendam berbulan-bulan di bawah tekanan kemiskinan yang mencekik. "Siapa sing bayar? Siapa yang mau bayar kalau nyatanya nggak ada?" Mbah Suro tiba-tiba berteriak dengan suara yang tidak disangka-sangka kerasnya. "Kalian lihat gubuk ini. Lihat, apa yang mau kalian ambil? Ambil nyawa saya kalau kalian mau." "Jangan nantang kamu tua bangka." Rian melotot. Ia membalas teriakan itu dengan lebih keras. "Jangan pikir karena kamu sudah bau tanah kami bakal kasihan. Kalian itu manusia apa iblis?" Mbah Suro bangkit berdiri dengan kaki gemetar. Matanya menatap tajam ke arah Bram dan Rian secara bergantian. "Tunggu di sini. Kalian mau bayarannya kan? Tunggu." Mbah Suro berbalik dan masuk ke dalam gubuknya dengan langkah yang dipaksakan cepat, meninggalkan Bram dan Rian yang masih berdiri di halaman dengan napas memburu. Mau kemana dia? Mau kabur lewat pintu belakang? Rian hendak mengejar, tapi Bram menahannya. "Biarkan. Paling dia mau ambil perhiasan simpanan atau apa. Kalau dia lari, kita bakar sekalian gubuk ini," ucap Bram dingin. Ia menyalakan rokok dengan tangan yang gemetar karena emosi. Namun, yang terdengar dari dalam rumah bukanlah suara gesekan lemari atau kotak perhiasan, melainkan suara besi yang diasah secara kasar di atas batu. "Mas, suaranya kok aneh?" Rian mulai waspada. Tiba-tiba,
Mbah Suro muncul dari balik kegelapan pintu. Wajahnya tidak lagi terlihat memelas. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah golok panjang dengan gagang kayu yang sudah hitam terkena keringat. Bilahnya yang lebar tampak berkilau terkena pantulan cahaya matahari, meski ada noda karat di beberapa bagian. "Ini yang kalian mau? Kalian mau bayaran?" Mbah Suro berteriak histeris. Ia melompat turun dari teras rumahnya yang rendah dengan gerakan yang tak terduga cepatnya untuk orang seumurannya. Tua bangka gila, mau main-main kamu?" Bram terkejut. Ia mundur selangkah sambil merogoh saku belakangnya, mengambil belati lipat yang selalu ia bawa. "Sini, ambil nyawa saya kalau berani, tapi saya bawa kalian ke neraka sekalian." Mbah Suro mengayunkan goloknya secara membabi buta ke arah Rian. Bangsat, Rian menghindar. Ujung golok itu hanya terpaut beberapa senti dari perutnya. "Mas Bram, dia benar-benar mau membacok kita." "Bacok saja, mati kita semua hari ini." Mbah Suro berteriak lagi. Suaranya sudah seperti binatang buas. Ia mengejar Rian ke arah samping gubuk, dekat tumpukan kayu bakar. "Berhenti Suro, letakkan golok itu atau saya habisi kamu." Bram berteriak, mencoba mengintimidasi, tapi ia sendiri merasa ngeri melihat tatapan mata Mbah Suro yang sudah kosong namun penuh amarah. "Nggak akan, kalian sudah injak-injak harga diri saya." Mbah Suro kembali menyerang. Kali ini sasarannya adalah Bram. Ayunan golok itu mengenai lengan jaket kulit Bram hingga robek. Anjing, Bram radang. Rasa takutnya berganti menjadi amarah yang meledak. Ia melihat sebilah kayu besar di dekatnya dan segera menyambarnya. "Rian, kepung dia!" Rian mengambil batu besar dari tanah. Mereka berdua kini memutari Mbah Suro yang terengah-engah di tengah halaman gersang itu. "Kamu yang minta ya, tua bangka. Jangan salahkan kami kalau kamu jadi bangkai hari ini." Rian melempar batu itu ke arah kepala Mbah Suro. Mbah Suro menghindar, tapi keseimbangannya goyah. Di saat itulah Bram merangsek maju. Ia memukulkan kayu itu ke arah tangan Mbah Suro. Prak! Golok itu terlepas dari genggaman Mbah Suro dan jatuh ke tanah. "Sekarang apa? Mana keberanianmu?" Bram mencengkram leher Mbah Suro dan membantingnya ke arah pintu dapur gubuk yang terbuka. Mbah Suro terjatuh di lantai dapur yang terbuat dari semen kasar dan tanah. Ia mencoba merangkak menggapai apa saja, tungku, kayu atau piring seng untuk melawan. Rian masuk dan langsung menendang rusuk Mbah Suro berkali-kali. "Ampun, tadi mana suaramu yang keras itu? Hah? Buk!" Satu tendangan lagi mendarat di wajah Mbah Suro hingga darah segar menyembur dari hidungnya. "Sudah Rian, biar saya yang selesaikan." Bram mengambil golok milik Mbah Suro yang sempat tertinggal di luar tadi. Ia masuk ke dalam dapur yang sempit dan pengap itu. Bau asap kayu bakar yang masih tersisa di tungku bercampur dengan bau amis darah yang mulai memenuhi ruangan. Mbah Suro menatap Bram. Mulutnya penuh darah, tapi ia masih berusaha tersenyum sinis. "Kalian nggak akan selamat. Tanah ini saksinya," bisiknya parau. "Bacotmu terlalu banyak." Bram mengangkat golok itu tinggi-tinggi. Dengan satu ayunan penuh kebencian, ia menghantamkan bilah tajam itu ke leher Mbah Suro. Darah memuncat, membasahi dinding bambu dan wajah Bram. Mbah Suro kejang sejenak, matanya melotot tajam menatap langit-langit gubuk sebelum akhirnya tubuh itu lunglai penuhnya di atas lantai tanah yang dingin. Hening. Hanya suara nafas Bram dan Rian yang memburu, bersahutan di dalam dapur yang temaram itu. "Mas, dia beneran mati?" tanya Rian dengan suara gemetar. Amarahnya tiba-tiba lenyap digantikan ketakutan yang dingin. Bram tidak menjawab. Ia menatap tangannya yang merah. Di luar, angin panas kembali berhembus menggoyangkan dahan jati yang kering, menghasilkan suara kriat-kriat yang terdengar seperti suara tawa seorang lelaki tua dari kejauhan. Dapur kecil itu mendadak terasa lebih sempit dari sebelumnya. Bau amis darah yang kental seolah menyumbat pori-pori kulit Bram dan Rian. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah dinding bambu menyorot ribuan debu yang menari di atas jasad Mbah Suro. Darah itu merembes cepat, menghilang ke dalam tanah lantai dapur yang haus, meninggalkan bercak hitam yang lebar. Mas Bram, kita harus lari. Kita harus pergi dari sini sekarang juga." Suara Rian pecah. Ia mundur hingga punggungnya menabrak rak piring kayu yang reot. Piring seng jatuh beradu, namun Rian tidak memedulikannya. Matanya terpaku pada mata Mbah Suro yang masih terbuka lebar.
Bram masih mematung. Golok di tangannya terasa berat, seolah besi itu telah menyatu dengan dosanya. "Diam kamu, Rian. Kalau kita lari sekarang, orang-orang bakal tahu itu kita. Siapa lagi yang datang ke sini siang-siang begini selain kita?" "Tapi dia mati, Mas. Kamu potong lehernya. Itu bukan lagi utang lagi namanya. Itu pembunuhan." Rian mulai histeris. Ia menjambak rambutnya sendiri. Wajahnya pucat pasi seperti mayat yang ada di bawah mereka. "Siapa yang bunuh? Kita membela diri. Dia yang pakai golok duluan." Bram berteriak, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari ia meyakinkan Rian. Ia melempar golok itu ke samping jasad Mbah Suro. "Bantu aku, angkat dia ke tengah rumah, cepat." "Gak mau, aku gak mau pegang." Bram melangkah maju, mencengkram kerah jaket Rian dan menyentakkannya dengan keras. "Dengar keparat, kalau aku masuk penjara, kamu juga masuk. Kamu yang nendang dia sampai pecah hidungnya. Kamu terlibat. Sekarang bantu aku, atau kamu aku tinggal di sini biar warga yang menghakimimu." Rian gemetar hebat, air mata ketakutan mengalir di pipinya yang kotor. Dengan tangan yang menggigil, ia memegang kaki Mbah Suro yang terasa dingin dan kasar seperti kayu tua. Bram menarik bagian lengan kaos kutang yang sudah basah oleh darah. Mereka menyeret jasad itu dari dapur menuju ruang tengah gubuk yang hanya berisi balai-balai bambu dan tumpukan koran bekas. Suara gesekan tubuh di atas tanah itu terdengar sangat nyata. Kulit keriput Mbah Suro meninggalkan jejak seretan di tanah kering. Setelah sampai di tengah ruangan, Bram mulai bergerak kalap. Ia mengambil tumpukan baju dari dalam lemari kayu yang pintunya sudah lepas, lalu melemparkannya ke atas jasad itu. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" tanya Rian pendek, suaranya nyaris hilang. "Kita hapus semuanya, semua jejak kita, semua bukti kalau kita pernah di sini." "Kamu mau bakar rumah ini?" "Ini cara satu-satunya, Rian. Desa ini lagi sepi. Kalau rumah ini habis terbakar, orang bakal pikir si tua ini mati karena kecelakaan. Dia kan sudah pikun. Mungkin mereka pikir dia lupa mematikan tungku dapur." Bram mengambil korek api kayu dari sakunya. Bram menyalakan satu batang korek. Api kecil itu menari di ujung jari tangannya yang berlumuran darah kering. Ia menatap api itu sejenak, lalu melemparkannya ke arah tumpukan kain yang sudah basah oleh minyak tanah. Hus! Api langsung menjilat udara. Asap hitam mulai bergulung-gulung memenuhi ruangan yang rendah itu. Hawa panas menyergap seketika, membuat keringat dingin di dahi mereka menguap. Bram dan Rian mundur perlahan menuju pintu depan. "Ayo, keluar! Jangan sampai ada yang lihat kita keluar dari pintu depan." Bram menarik lengan Rian. Mereka berlari menuju motor yang diparkir agak jauh di balik gerumbul pohon jati. Di belakang mereka, gubuk tua itu mulai ditelan api. Dinding bambunya berderak hebat saat api melalap material kering yang sudah puluhan tahun berdiri di sana. Asap tebal membumbung tinggi ke langit biru yang tak berawan, menjadi nisan hitam bagi sebuah nyawa yang baru saja dirampas secara paksa. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Meskipun motor dipacu kencang menembus jalanan aspal yang rusak di pinggiran Wonogiri, baik Bram maupun Rian tidak merasa mereka sedang menjauh dari kejadian itu. Angin yang menerpa wajah mereka terasa panas, seolah membawa sisa-sisa hawa dari gubuk yang terbakar. Mereka sampai di rumah kontrakan mereka di pinggiran kota saat senja mulai jatuh. Rumah itu sepi, terletak di gang sempit yang diapit tembok tinggi gudang semen. Rian langsung menuju kamar mandi. Ia menyiram kepalanya dengan air berkali-kali, mencoba membasuh bayangan mata Mbah Suro yang melotot. Sementara itu Bram duduk di sofa ruang tamu yang kusam, menyalakan rokok dengan tangan yang masih belum berhenti gemetar sepenuhnya. "Mas, gimana kalau ada yang lihat?" Rian keluar dari kamar mandi, hanya menggunakan handuk. Wajahnya masih pucat. "Gak ada yang lihat, Rian. Aku sudah pastikan itu. Tadi itu jamnya orang-orang di ladang bawah. Lagi pula siapa yang peduli sama orang tua tunggal kayak dia?" Bram menghisap rokoknya dalam-dalam. Paru-parunya terasa sesak. "Tapi bau itu, Mas. Aku masih bisa mencium bau rambut terbakar." Rian duduk di lantai, menyandarkan kepalanya ke tembok. "Itu cuma ada di kepalamu. Mandi yang bersih, buang jaketmu. Kita harus bersikap seolah hari ini cuma hari kerja biasa yang membosankan." "Biasa? Kita baru saja membunuh orang, Mas. Kamu bilang ini biasa?" Suara Rian naik satu oktav, penuh tekanan. "Diam.
Kecilkan suaramu. Bram membangkit dan menunjuk wajah Rian dengan puntung rokoknya. Dengarkan aku. Kalau kamu terus-terusan ketakutan seperti ini, orang-orang justru akan curiga. Kita cuma nagih hutang, dia nggak ada, lalu kita pulang. Itu cerita kita. Paham? Rian hanya mengangguk pelan. Meski matanya terus bergerak gelisah menyisir setiap sudut ruangan yang mulai gelap karena mereka belum menyalakan lampu. Mas, lampu depannya mati ya? Tanya Rian tiba-tiba. Bram menoleh ke arah jendela depan yang menghadap ke gang. Memang gelap, tapi biasanya lampu jalan menerangi sedikit ruang tamu mereka. Mungkin bohlamnya putus. Kenapa kamu jadi penakut begini? Bukan begitu. Dari tadi aku merasa ada yang melihat kita dari balik jendela itu. Bram mendengus kasar. Itu cuma bayangan pohon mangga di depan. Sudah, aku mau tidur. Besok kita harus setor laporan ke kantor. Jangan sampai muka ketakutanmu itu bikin bos tanya-tanya. Bram berjalan menuju kamarnya. Ia menutup pintu dengan bantingan keras, mencoba mengusir kesunyian yang mencekam. Namun di dalam kamar yang gelap, ia mencium sesuatu. Bukan bau rokoknya, bukan pula bau minyak wangi murahnya. Ada bau debu jalanan desa yang kering, bau tanah yang baru saja tersiram air, dan samar-samar bau minyak tanah yang tumpah di atas kain lusuh. Bram merebahkan dirinya di kasur tanpa melepas pakaian. Ia memejamkan mata, namun setiap kali ia menutup mata, ia melihat warna merah yang pekat. Ia merasa tempat tidurnya tidak empuk, melainkan terasa kasar dan berderit seperti balai-balai bambu milik Mbah Suro. Cuma halusinasi, bisik Bram pada kegelapan malam. Di kamar sebelah, Rian masih duduk di lantai. Ia tidak berani naik ke atas kasur. Ia merasa jika ia naik ke atas kasur, ia akan kehilangan pandangan terhadap pintu kamarnya. Pintu itu tertutup. Tapi di bawah celah pintu, ia melihat sesuatu yang aneh. Ada butiran-butiran abu hitam yang halus merayap masuk ke dalam kamarnya, seolah ditiup oleh angin yang tidak ada. Abu itu mengumpul di atas lantai semennya yang bersih, membentuk pola-pola acak yang mengingatkannya pada retakan tanah di halaman gubuk Mbah Suro. Rian ingin berteriak memanggil Bram, tapi tenggorokannya terasa tersumbat pasir. Ia hanya bisa menatap abu itu dengan mata membelelak, menyadari bahwa meski api sudah padam di desa sana, sesuatu yang lahir dari api itu baru saja mengikuti mereka pulang ke rumah ini. Mas Bram, suaranya hanya berupa bisikan yang tertelan kegelapan malam. Tidak ada jawaban dari kamar sebelah, hanya keheningan yang berat, yang terasa lebih menyiksa daripada teriakan Mbah Suro di siang bolong tadi. Pukul 19.45 WIB. Malam di pinggiran kota terasa lebih mencekam daripada biasanya. Bram memaksa Rian untuk keluar mencari makan. Ia merasa jika mereka terus berdiam diri di dalam kontrakan yang mulai dipenuhi abu misterius itu, mereka akan gila sebelum pagi tiba. Mereka berboncengan menggunakan motor bebek yang tadi siang mereka gunakan untuk melarikan diri dari lokasi kejadian. Lampu jalan di area gudang semen itu remang-remang, memberikan siluet panjang yang aneh pada setiap benda yang mereka lalui. "Mas, pelan-pelan. Kamu bawa motornya kayak orang kesurupan." Rian berteriak, tangannya mencengkeram besi belakang motor dengan kencang. "Diam, aku cuma mau cepat sampai di tempat terang. Kamu nggak lihat di spion tadi?" Bram membalas dengan teriakan yang lebih keras. Suaranya serak, penuh dengan ketegangan yang nyaris pecah. "Lihat apa? Aku nggak lihat apa-apa. Ada orang tua di belakang kita, Rian. Tadi pas kita lewat tikungan dekat pabrik, ada orang duduk di boncenganmu." Bram menambah kecepatan. Motor itu meraung di tengah jalanan yang sepi. "Jangan ngaco, Mas. Nggak ada siapa-siapa di belakangku. Kamu jangan nakut-nakutin." Rian menoleh ke belakang dengan cepat. Kosong. Hanya ada kaspal hitam yang disiram cahaya lampu merkuri yang pucat. Tiba-tiba, di tengah jalan yang lurus, sebuah benda panjang melintang. Bram tidak sempat mengerem. Glek! Roda depan dan belakang motor melindas sesuatu yang empuk namun padat. Motor mereka sedikit oleng. Bram menghentikan motor sekitar 10 meter di depan. Napasnya tersengal-sengal. "Apa itu tadi? Ular?" Rian turun dengan kaki gemetar. Ia berjalan mundur melihat ke arah benda yang mereka lindas. Di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, seekor ular sanca besar menggelepar dengan perut pecah. Darah merah segar mengalir di atas aspal. Warnanya sangat mirip dengan darah yang tadi siang membasahi lantai Mbah Suro.
Cuma ular, Mas. Ular besar sekali. Perutnya pecah. Ucap Rian. Suaranya datar, matanya nanar pada genangan darah itu. Ular itu, kenapa warnanya kayak gitu? Kenapa kepalanya mirip? Ah, sudahlah, ayo naik. Bram membuang muka. Ia melihat bayangan ular itu di aspal tidak menyerupai ular, melainkan menyerupai lengan manusia yang terputus. Mas, lihat ke arah warung itu. Rian menunjuk ke sebuah warung kelontong yang tutup di seberang jalan. Ada apa lagi? Tadi aku lihat ada orang berdiri di sana, pakai kaos kutang kuning. Persis kayak dia, Mas. Dia cuma berdiri, terus masuk ke dalam bayangan tembok. Kamu halusinasi. Ayo pergi. Bram menarik gas dengan kasar. Pukul 20.10 WIB. Mereka sampai di sebuah warung tenda pecel lele. Suasana cukup ramai, tapi Bram dan Rian memilih meja yang paling pojok, jauh dari lampu utama. Mereka butuh keramaian untuk merasa aman, tapi mereka terlalu takut untuk berinteraksi dengan manusia lain. Makan, Rian. Jangan cuma diaduk-aduk terus itu nasinya, perintah Bram. Ia sendiri baru menyuap 2 sendok, lalu berhenti. Aku nggak bisa telan, Mas. Nasinya kerasa kayak pasir. Coba kamu rasain deh. Rian menyodorkan piringnya. Bram melihat ke piring Rian. Di antara butiran nasi putih, ada serpihan-serpihan hitam kecil. Bukan merica, bukan pula kotoran wajan. Itu adalah abu yang sama dengan yang ada di kamar mereka tadi. Bram melihat ke piringnya sendiri. Abu itu juga ada di sana, terselip di bawah potongan tempe. Ini penjualnya sengaja ya? Ini kotor sekali nasinya. Bram berdiri, hendak memaki penjual pecel lele. Mas, duduk, jangan cari perhatian. Rian menarik tangan Bram. Lihat sekelilingmu dulu. Bram menoleh. Orang-orang di warung itu, dari penjual hingga pembeli lain, semuanya mendadak terdiam. Mereka tidak menatap Bram dengan marah, melainkan menatap ke arah kursi kosong di samping Bram. Seolah-olah ada seseorang yang sangat menjijikan duduk di sana. Namun Bram dan Rian tidak bisa melihatnya secara langsung. Kenapa mereka liatin kursi kosong ini? Bisik Bram. Bulu kudutnya meremang. Ayo pergi dari sini, Mas. Sekarang. Aku nggak mau di sini lagi. Mereka meninggalkan uang tanpa menunggu kembalian. Saat mereka berjalan menuju motor, seorang pengemis tua yang duduk di pinggir trotoar memanggil mereka. Mas, hutangnya jangan lupa dibayar, ucap pengemis itu dengan suara serak. Bram berhenti mendadak. Hutang apa? Saya nggak punya hutang sama kamu. Pengemis itu hanya menunjuk ke arah baju Bram. Itu, bajunya kotor, kena abu jenazah. Nggak baik dibawa jalan-jalan. Bram melihat bajunya. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia meraba saku jaketnya, ia merasakan sesuatu yang panas. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan segenggam abu hangat yang masih membara kecil yang membakar lubang di saku jaket kulitnya. Mereka kembali ke kontrakan, tapi mereka tidak berani masuk. Mereka duduk di teras depan, di bawah lampu bohlam yang kini menyala redup, memberikan warna kuning yang sakit pada kulit mereka. Mas, aku nggak tahan lagi. Tiap aku kedip, aku lihat dia lagi asah golok di dapur itu. Aku dengar suara gesekan besinya di kepalaku, Mas. Rian mulai menangis sesegukan. Ia memeluk lututnya, badannya berguncang hebat. Sama Rian, aku juga. Aku lihat dia di mana-mana, di spion, di warung, di saku jaket. Dia nggak pergi, dia ngikutin kita. Bram bersandar di pintu yang terkunci. Ia merasa lelah yang luar biasa, lelah yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur. Kita harus gimana? Kalau kita diam aja kita bakal mati gila. Aku nggak mau mati kayak dia, Mas. Aku takut. Bram terdiam lama. Ia menatap jalanan gang yang sunyi. Ia melihat seorang pria tua berjalan perlahan di ujung gang. Pria itu membawa arit di pundaknya. Pria itu berhenti di bawah lampu jalan, menoleh ke arah mereka, lalu mulai berjalan mendekat. Langkahnya lambat, menyeret kaki kanannya yang tampak kaku. Rian, lihat itu. Bram menunjuk ke ujung gang. Rian melihatnya. Itu dia, Mas. Dia datang buat ambil nyawa kita. Kita nggak bisa lari lagi. Kemanapun kita pergi, dia sudah ada di sana. Bram berdiri. Ia mengambil kunci motor di saku celananya. Ayo, ikut aku. Kemana?
ke tempat di mana dia nggak bisa masuk, ke tempat yang ada orang-orang berseragam. Pukul 1:15 WIB. Suasana di Mapolsek setempat sangat sepi. Hanya ada 2 petugas yang berjaga di meja piket. Salah satunya sedang menulis laporan dan yang lain menyeruput kopi. Suasana kantor itu dingin karena AC yang menyala maksimal, tapi bagi Bram dan Rian, hawa dingin itu terasa menyelamatkan. Bram dan Rian masuk dengan kondisi yang kacau. Baju mereka penuh noda debu dan abu, wajah mereka kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata. "Selamat malam, Pak." Suara Bram bergetar saat ia berdiri di depan meja piket. Polisi yang sedang menulis laporan mendongak. Ia mengernyitkan dahi melihat penampilan 2 pemuda di depannya. "Malam, ada apa? Kecelakaan atau kehilangan motor?" Bram menelan ludah. Ia merasa seseorang berdiri tepat di belakangnya, menghembuskan nafas berbau asap kayu bakar ke tengkuknya. Ia tidak menoleh. Ia tahu siapa itu. "Bukan, Pak. Saya mau lapor pembunuhan," ucap Bram dengan suara yang tiba-tiba tegas. Polisi itu meletakkan pulpennya. Suasana kantor yang tadinya santai mendadak berubah serius. "Pembunuhan? Di mana? Siapa korbannya?" "Di Dusun Karangparang, Pak. Tadi siang. Saya yang melakukannya. Saya dan teman saya ini." Bram menunjuk Rian yang sudah berlutut di lantai kantor polisi sambil menangis sejadi-jadinya. "Kamu serius? Jangan main-main sama saya, Mas." Polisi itu berdiri, tangannya secara refleks memegang pinggiran sabuk senjatanya. "Saya serius, Pak. Tangkap saya sekarang. Borgol saya. Tolong borgol saya," teriak Bram. Ia menyodorkan kedua tangannya ke arah polisi itu. "Bawa saya ke sel. Di sana ada banyak orang kan? Saya nggak mau sendirian. Saya nggak mau di luar." Rian berteriak dari lantai. "Tolong, Pak. Dia ada di luar pintu kantor ini. Dia nungguin kami. Masukkan kami ke penjara sekarang juga." Kedua polisi itu saling pandang, bingung melihat reaksi pelaku pembunuhan yang justru memohon untuk dipenjara, seolah-olah penjara adalah surga bagi mereka. Salah satu polisi berjalan menuju pintu depan kantor, melihat ke arah lapangan parkir yang sunyi. "Nggak ada siapa-siapa di luar, cuma motor kalian saja." "Ada, Pak. Dia berdiri di samping tiang bendera. Dia bawa bulok." Rian merangkak mendekati kaki polisi itu, memohon perlindungan. Bram hanya bisa menunduk. Ia melihat ke arah ubin putih kantor polisi yang bersih. Di sana, tepat di samping bayangannya, ada bayangan kedua. Bayangan seorang pria tua kurus yang sedang memegang lehernya sendiri yang robek. "Silahkan, Pak. Borgol kami. Saya akan ceritakan semuanya. Semuanya. Tolong, tutup pintunya rapat-rapat," bisik Bram lemah. Polisi itu mengeluarkan borgol besi dari sakunya. Saat besi dingin itu mengunci pergelangan tangan Bram, untuk pertama kalinya sejak siang tadi, Bram merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Di balik window glass kantor polisi itu, ia melihat sosok Mbah Suro berdiri diam di kegelapan, menatapnya dengan mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan sebuah kepuasan yang dingin. Hutang nyawa sudah mulai masuk ke dalam proses pelunasan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.